Dan lebih hebat abang menjadi wakil gubernur, menjadi PLT gubernur, menjadi gubernur. Luar biasa. Gimana ceritanya abang bisa bertuah? Ini mungkin akibat air coklat singa mengar kali ya. Teh obengnya. Kesan abang secara keseluruhan Kepulauan Riau bagaimana? Baru-baru ini alhamdulillah waktu di Padang kita memperoleh juara 4. Nah ini suatu peningkatan sangat luar biasa. Tapi saya lihat pada pilkada, abang kurang sedikit saja. Kalau menurut abang dari hati nurani paling dalam, kasa orang kampung kita, kenapa kalah bang? Camera! Running! 1, 2, 3, take 2. Action! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cakap, Waalaikumsalam. jangan tak cakap. Tuah ayam dilihat dari tajinya, tuah orang manalah tahu. Hari ini saya beruntung karena orang yang bertuah dapat bersama-sama saya dan dapat berpodcast dengan saya. Walaupun mungkin saya tidak tahu hatinya apakah sedang gundah gulana, riang gembira, wallahu alam. Maka saya ucapkan selamat datang kepada Bang Isdianto. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Abang sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Orang sekampung tengok abang, tengok saya hari ini. Hebat-hebat orang kampung kita bang. Iya. Abang pernah balik terakhir ke Sungai Ungar? Betul pernah. Apa yang terjadi dengan Sungai Ungar hari ini bang? Aduh, luar biasa. Kayak perlu perhatian kita bersama. Karena kata orang kampung kita nih kampung bertuah. Betul. Karena ada Bang Huzrin, Bupati Bintan yang waktu Bupati Kepulauan Riau wilayahnya provinsi dan menjadi pejuang Provinsi Kepulauan Riau. Siap. Ada almarhum Ayah Sani, Haji Muhammad Sani menjadi gubernur dan wakil gubernur Kepulauan Riau. Siap. Dan lebih hebat abang menjadi wakil gubernur, menjadi PLT gubernur, menjadi gubernur. Luar biasa. Gimana ceritanya abang bisa bertuah? Inilah ya Pak Dik. Sebenarnya tak pernah dalam khayalan saya sebelumnya ya. Orang kampung kita memang tak banyak berkhayal, tapi terus bekerja. Itu makanya. Jadi Allah juga menentukan. Amin. Memang ya ketiga hal dapat saya rasakan. Wakil gubernur, PLT gubernur dan jadi gubernur. Dan tidak semua orang memiliki itu. Itu makanya. Apalagi dalam satu periode ada gubernur dan gubernur kembali itu adik-beradik. Itu hampir mustahil bang. Betul. Ini mungkin akibat air coklat singa mengar kali ya. Teh obengnya. Tapi Sungai Ungar tetaplah Sungai Ungar kampung kita. Dan mungkin agaknya adalah orang kampung-kampung kita nih agak marah-marah sedikit lah sama kita bang. Biasalah. Karena kayaknya kampung dia pun tak banyak berubah. Iya. Kita nih aja yang berubah kata dia. 3 tahun atau lebih kurang 2 tahun lebih abang menjabat itu. Kesan abang secara keseluruhan Kepulauan Riau bagaimana? Saya kira alhamdulillah ya, Kepulauan Riau semakin hari saya lihat tingkat kebersamaan, tingkat silaturahmi cukup tinggi saya kira. Tinggi? Ya, semakin baik di segala bidang saya lihat ya. Dari contoh kemarin baru-baru ini bidang keagamaan, ya kan semakin hari yang dulunya kita tidak dapat semenjak kita mendapat juara umum, sudah itu kita tidak pernah dapat juara lagi dan baru-baru ini alhamdulillah waktu di Padang kita memperoleh juara 4. Nah ini suatu peningkatan sangat luar biasa. Maksud abang MTQ kan? MTQ, Iya. siap. Itu salah satu indikator. Iya. Tapi kata orang ekonomi sekarang menjadi persoalan besar. Ya ekonomi kan ini jujur saja Pak Adi, karena COVID ini ya Pak. Pandemi COVID. Tapi kalau dibandingkan dengan tempat lain ini masih alhamdulillah tempat kita. Ya walaupun tidak signifikan seperti itu, alhamdulillah juga berjalan seperti biasa. Ya tidak terlalu terpuruk amat dibandingkan dengan daerah-daerah lain selain di Indonesia menurut saya. Tak bermaksud mengenang, tapi orang kampung suka mengenang kenangan lama. Ya. Walaupun baru, kenangan baru nih. 2 tahun abang bisa memimpin Kepulauan Riau. Kenangan apa yang menarik di hati abang selama menjabat itu? Ya, jujur Pak Adi ya, walaupun saya menjabat ya 2 tahun lebih ya menjadi gubernur efektif tidak salah saya baru 5 bulan atau 6 bulan saya 5 bulan saja? 5 bulan saja 5 bulan pun gubernur bang. ada kawan kita, saudara kita sewajar 3 hari jadi gubernur bang.
Tapi alhamdulillah walaupun ya sekian tahun dan sekian bulan saya jabat gubernur, Iya. ada juga sih buah tangan yang saya tinggalkan. Apa untuk itu membangun buah tangan ya? daerah. Salah satu contoh ya, saya katakan seperti contoh di Penyengat ya. Penyengat itu kemarin Pak Adi sebenarnya cita-cita saya ke depan ya akan membuat Penyengat itu yang lebih elok ya. Pasti. Lebih elok ya kan. Dan itu sudah kita mulai kemarin dengan membangun jalan dan ini akan diteruskan jika kita kemarin kita akan teruskan. Jadi terpulang kepada gubernur baru meneruskan atau tidaknya. Nah, contoh Penyengat sudah itu daerah-daerah lain seperti di Dabo katakan yang orang baru tua dulu ribut masalah jembatan dan lain sebagainya. Alhamdulillah sudah kita selesaikan dengan dana 22 miliar. 5 bulan saja. 5 bulan saja selesai sudah di Maruk Tua. Di Tanjung Batu alhamdulillah ada juga beberapa yang kita bangun, baik itu rumah tahfiz Fronten Parik Gantung. Alhamdulillah. Ya jembatan penahan tanggul air di Desa Sungai Ungar. Sudah tuh ada pembangunan gedung lagi di Amang Metro di Tanjung Batu dan lain sebagainya. Banyak yang dapat kita buat dengan waktu yang sesingkat ini, baik di Natuna dan lain sebagainya. Alhamdulillah. Luar biasa. Ya. Kesan yang saya lihat Abang stressing juga bidang keagamaan yang begitu kuat di bidang-bidang infrastruktur juga. Tapi saya lihat pada pilkada Abang kurang sedikit saja. Kalau menurut Abang dari hati nurani paling dalam, kasa orang kampung kita, kenapa kalah Bang? Oh, Kata orang kalah tuh kalah suara pastilah. Iya. Entah kalah duit ke, entah kalah strategi, entah kalah apa Bang sebenarnya. ini sesuatu yang menjawab. Tapi yang jelas tadi ya, yang namanya pertandingan itu pasti Ada kalah dan menang. ada kalah dan menang. Iya. Cuman kalau ditanyakan dengan saya kenapa saya kalah, saya kira itu tadi memang dari ketiga kandidat ini hanya saya yang orang birokrat ya, orang birokrat dan memang jujur saja tidak terlalu paham sangat tentang dunia politik ini. Nah, itu yang saya mau sampaikan. Itu, ya. Dalam tempo 2 tahun setengah, walaupun Abang sebut tadi wakil gubernur, Abang PLT gubernur dan jadi gubernur, tapi Abang harus akui Abang adalah gubernur yang tidak melewati pilkada. Iya betul. Dan sebab itu Abang tak punya strategi. Iya. Kata orang kampung kita agak susah juga nak mencelat. Jadi itulah Pak Bi. Kadang-kadang saya jujur di rumah saya suka menung, ketawa sendiri kadang-kadang. Saya kemarin kan juga berusaha untuk membawa masyarakat ini ke jalan yang katakan On the track lah ya, Yes, on the track ya kan. Tapi nampaknya untuk tahun sekarang ini belum bisa masyarakat kita dibawa dengan on the track seperti itu, ya kan? Harapan saya sebenarnya, kenapa saya lakukan itu? Saya kepingin nanti di tahun-tahun berikutnya, ya kan, masyarakat kita melihat seseorang, melihat kinerja, melihat sosok, memang ini layak, gitu loh. Ada kejujuran demokrasi di Ya, situ. itu yang kita mau ke depan. Nah itulah hebatnya orang Sungai Ungar tuh Bang. Dia walaupun dalam keadaan apapun, dia yakin bahwa bila dijalani tidak benar, bisa jadi hasilnya tidak benar. Yeah. Karena saya mohon maaf sekali lagi Bang, saya mendapat isu di putaran-putaran terakhir, orang menghantam sampai kepada hal-hal yang pribadi pada diri Abang. Betul. Dan pada yang lain, Yeah. tidak ada. Jadi mungkin agaknya orang bisa menggunakan segala cara untuk menang. Sebab itu saya pernah ketemu Abang, politik Abang nih kata Abang pakai politik rasa-rasa. Nah kalau gitu saya mau tanya Abang, sekarang rasa-rasa Abang pada saat sekarang ini bagaimana? Ya kalau sekarang udah jelas kondisinya, ya kan? Udah jelas kondisinya. Yang saya katakan ke depan tadi, setiap pertandingan ada kalah dan ada menang. Dan saat ini memang kita termasuk orang yang belum beruntung. Belum beruntung, tetapi kita akan mencari peruntungan ke depan. Iya, makanya kita belum beruntung dan kita tidak akan terpuruk bukan dengan rasa tidak keberuntungan ini, tapi kita terus akan berupaya dan berbuat. Iya, kalau begitu apa kegiatan Abang yang Abang akan buat ke depan mulai hari ini? Karena kemarin sudah dilantik gubernur yang baru kita Bang. Betul. Mulai hari ini apa yang Abang bisa buat? Ya, saya kira mungkin kita belum bicara purgar ke depan apa yang kita mau buat, tapi hari ini sudah kita coba kita lakoni ya. Kita terus bersama teman-teman ya, mendatangi
teman-teman, ngobrol dan lain sebagainya. Ini sebenarnya supaya tentunya jangan sampai teman-teman kita lupa ingatan kita. Iya, karena hari ini saya beruntung abang berkumpul dengan beberapa tim. Dan hari ini kalau saya lihat ada koalisi nasi kebuli yang abang lakukan. Iya. Bagaimana nasi kebuli Burhani bang? Wah luar biasa. Tadi pagi sebenarnya, mulai semalam, Bang Heri Jal itu bilang nanti sekali-sekali kita duduk di tempat Tio, kita ada nasi kebuli. Bayangan saya itu nasi kebuli ini seperti apa ya gitu loh. Sering makan nasi kebuli, tapi rasa nasi kebuli sini saya tidak tahu nih, masih ada keraguan ya. Tapi tadi setelah saya duduk makan cukup luar biasa. Iya, karena kalau chefnya itu Burhan, dua ada rasa bang, enak sama enak sekali. Abang pilih yang mana? Makanya Pak Adi, tadi saya makan nasi kebuli 2 piring. 2 piring. Tehnya, teh tariknya terasa betul teh tarik Johor. Itu juga 2 gelas saya makan. 2 gelas. Nasi 2, minum juga 2. Saya tidak akan pernah lupa dengan angka nomor 2. Iya. Tapi memang nomor 2 ini nomor ajaib bang. Cuman kalau Kak Rumah jangan seling sebut nomor 2 juga. Ada masalah juga itu. Kemarin alhamdulillah kita tentu saya juga ingin mengucapkan selamat kepada Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Haji Ansar Ahmad dengan Wakil Gubernur Hajah Marlin Agustina. Dan saya ingin juga melihat, tapi saya lihat reaksi abang hari ini bahagia sekali. Dan apa yang abang katakanlah komen atau ucapkan kepada Gubernur dan Wakil Gubernur baru kita? Iya, saya sebenarnya semalam ya. Semalam jam 6 sore saya nelpon langsung ke Pak Ansar, ya kan? Saya telepon beliau dan saya langsung mengucapkan tentu selamat ya atas pelantikan. Semoga jabatan yang dia raih saat ini bersama Bu Marlin barokah tentunya untuk Provinsi Kepulauan Riau. Dan saya sampaikan juga ke Pak Ansar bahwa saya tentunya saya himbau kepada relawan dan tim-tim saya tentunya untuk bersama-sama membantu Pak Ansar. Nah kita tentunya saya membacakan diri saya masih selaku sahabat Pak Ansar, tentunya kami berada di luar, tapi kami terus akan memantau kegiatan Pak Ansar dan jika itu memang pro masyarakat, tentunya kita dukung secara bersama-sama. Dan kalau memang rasanya itu tidak pro masyarakat, saya tentunya selaku sahabat punya kewajiban untuk mengingatkan. Saling mengingatkan. Ya. Nah kalau memang kita ingatkan diterima, alhamdulillah. Kalau sudah kita ingatkan juga tidak beliau terima, itu hak beliau untuk itu semua, ya kan? Kita sampaikan, tapi tentunya kami bahasakan diri kami tetap selaku sahabat. Iya. Jadi bagaikan pepatah ibarat perahu lalu kiambang bertaut. Politik pilkada berlalu, kita pun saling berpaut, insya Allah. Kita bersatu kembali untuk kepri, ya kan? Iya itu semangat orang Sungai Ungar yang nggak bisa hilang bang. Sebab kita dari kecil diajar gotong royong. Sebelah malah ada yang angkat rumah, kita ikut angkat rumah. Jadi kita sudah terbiasa dengan perbedaan dan bukan permusuhan tapi perbedaan. Karena perbedaan itu adalah kekuatan sebenarnya. Nah kalau begitu, pada penghujung podcast kita ini, saya ingin minta komen abang tentang Kepulauan Riau dalam bayangan abang. Dan apa yang abang bisa bayangkan untuk Kepulauan ke depan, setidak-tidaknya pemikiran ini mungkin untuk hadiah kita kepada pemimpin kita yang baru. Baik Pak Adi, memang Kepulauan Riau ini ya, saya kira jika dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain yang ada di Indonesia sangat berbeda ya. Memang dari sisi jumlah penduduk, ya kita tahu bahwa tidak sebanding dengan provinsi-provinsi lain yang ada di Indonesia. Tapi potensi yang ada di provinsi Kepulauan Riau cukup luar biasa. Maka saya yakin dan percaya tentunya kepada gubernur baru mampu segera menggali potensi-potensi yang ada untuk tentunya memajukan provinsi Kepulauan Riau ini ke depan. Salah satu contoh mungkin yang kita tahu, laut kita cukup luas 96%. Tapi potensi laut kita belum dapat memang kita gali seutuhnya untuk mendapatkan PAD dan membangun provinsi Kepulauan Riau. Makanya saya sarankan memang kepada gubernur baru tentunya harus mampu tentunya menggali hal-hal ini di samping menyiapkan SDM kita yang berkualitas. Nah kita mau ke depan tentunya harapan
ke depan ya, tentulah anak-anak kita lah yang mampu menggali potensi-potensi yang ada di Provinsi Kepulauan Riau untuk kemajuan Provinsi Kepulauan Riau ke depan. Luar biasa, inilah semangat insani, Yes, ya. semangat membangun sumber daya manusia Kepulauan Riau, dan tentu saja semangat mengembangkan Kepulauan Riau. Ya. Dan jangan lupa ini bermuara dengan semangat orang-orang Sungai Ungar. Siap. Tapi kalau orang Sungai Ungar bang kalau cakap macam tak habis-habis. Memang dia pandai lah bercakap. Tapi kalau begitu bang, kalau cakap Cakap, jangan tak cakap. jangan tak cakap. Terima kasih atas kehadiran abang. Ya. Dan sampai jumpa lagi. Dan Ya. kita doakan abang sehat Siap, walafiat. siap. Cakap, jangan tak Jangan cakap. tak cakap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.